Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Tips Pajak Media dan tipspajak.com. Dan dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara lapor SPT tahunan untuk trader saham atau pedagang saham di Bursa Efek Indonesia. Sekali lagi ini adalah untuk trader saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi nanti di mana cara memasukkan penjualan saham dan PPh yang telah dipotong oleh sekuritas, bagaimana cara lapornya, kami bahas tuntas di sini. Ya, pemirsa, tentunya sebelum lanjut, kami ajak pembaca dan pemirsa semuanya untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media, serta sering-sering kunjungi media sosial kami di Instagram, Telegram, dan lain-lain ya, agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan sehingga pada akhirnya literasi perpajakan para wajib pajak di Indonesia akan meningkat dan para wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pelaporan SPT tahunan dengan baik, dengan benar, dan tentunya dengan hemat. Loh, kenapa hemat? Tentu saja hemat karena tutorial-tutorial yang kami berikan di Tips Pajak Media ini adalah totally free alias gratis alias tidak dipungut biaya suatu apapun. Baik, kita kembali ke topik. Oke. Nah ini. Lalu bagaimana nih cara lapor SPT tahunannya dan cara memasukkan pajak yang telah dipotong oleh sekuritas? Oke, inilah dia step by step-nya ya. Oke, bisa dilihat di sini ya. Nanti produk akhir kita adalah seperti ini. Penjualan saham di Bursa Efek, misal ini contohnya 1 miliar, lalu PPh yang telah dipotong ada 1 juta kita tuangkan di sini. Dan seperti telah kita ketahui bahwa transaksi kita atas penjualan saham di Bursa Efek adalah telah dipotong sepenuhnya oleh perusahaan sekuritas dengan tarif 0,1% atau 1/1000 dan itu bersifat final ya. Artinya final adalah sudah akhir, tidak bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak dan juga udah fix perhitungannya adalah segitu, tidak bisa diperhitungkan lagi misal kurang atau lebih bayarnya. Baik, kita di sini menggunakan contoh Eee, Mandiri Sekuritas ya, menggunakan contoh Mandiri Sekuritas dan MOST. Dan yang pertama sekali harus kita lakukan adalah tentunya kita login di Mandiri Sekuritas, dan lalu kita perlu klik account di sini, account, lalu laporan transaksi ya. Pilih account, lalu laporan transaksi. Dan setelah diklik laporan transaksi, tampilannya adalah seperti ini. Masukkan PIN Anda, load, serta kita klik tax report. Ya, sekali lagi, masukkan PIN, load, kita klik tax report, dan akan muncul seperti ini. Mandiri Sekuritas telah menyediakan laporan pajaknya adalah ini, SKKPS, lalu laporan penjualan, lalu dividen. Di sini yang diperlukan untuk laporan SPT tahunan adalah yang 3 ini. Jadi kita download 3-tiganya seperti ini. Baik, kita download yang SKKPS dan kita buka. SKKPS adalah surat keterangan pajak penjualan saham ya. Surat keterangan pajak penjualan saham dan ini tentunya diterbitkan oleh perusahaan sekuritas, dalam hal ini Mandiri Sekuritas. Contohnya seperti ini. Tampilannya adalah seperti ini. Di sini dengan hormat kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah melakukan aktivitas jual beli saham di tahun 2021 ini. Berdasarkan ketentuan dalam PMK 282, atas transaksi jual beli saham dikenakan PPh final 0,1%. Ya. Lalu sesuai dengan ketentuan operasional transaksi di PT BEI, atas setiap transaksi penjualan saham nasabah akan kami potong pembayaran sebesar 0,1% dan seluruh hasil pemotongan tersebut selanjutnya kami serahkan ke PT BEI. Jadi intinya sudah dipotong dan sudah dibayarkan ya. Dan adapun, nah ini paling penting adalah paragraf ke 1, 2, 3, 4 ini. Adapun jumlah PPh yang telah dipotong atas penjualan saham Bapak Ibu selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Desember 2021 adalah sebesar Rp584.175.
dan seluruhnya telah diserahkan oleh PT Mandiri Sekuritas kepada PT Bursa Efek Indonesia dengan rincian terlampir. Oke, di sini poin pentingnya adalah transaksi kita selama setahun, ini contoh ya, sekali lagi contoh, telah dipotong pajaknya sebesar Rp584.175. Oke, berikutnya. Dan ini tadi adalah ini tadi adalah SKPPS ya. Lalu berikutnya laporan penjualan. Laporan penjualan untuk Mandiri Sekuritas tampilannya seperti ini. Ini adalah data per 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Desember 2021. Nah, ini kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Nanti pokoknya ini bagian paling bawahnya adalah seperti ini. Di sini muncul 584 juta. Lalu pajak yang telah dipotong adalah 584 juta sekian. Oke, cukup ya, ini dulu. Jadi kita di sini sudah menemukan dua data yang paling ditunggu-tunggu, ya ini adalah PPh yang telah dipotong dan jumlah penghasilannya. Dan jumlah penjualan sahamnya selama setahun. Sudah dapat datanya yang akan kita tuangkan nantinya. Dan berikutnya ini adalah di paling kanan adalah dividen. Dividen ini penting sekali ya. Dividen ini penting sekali karena nanti dividen ini sekarang tidak lagi dipotong PPh. Kalau dulu dipotong PPh 10%, sekarang dividen ini sudah tidak lagi dipotong PPh. Nanti menuangkannya di mana? Kita simak. Oke, di sini contohnya adalah tampilan dividen seperti ini. Ini nomor 1 dari Astra International ASII. Dan nah ini bawah sendiri tampilannya seperti ini. Ini jumlah dividen selama setahun yang diterima adalah ini ya. Berapa nih? Rp55.796. Nanti di mana dituangkannya? Ayo kita lihat nanti. Nah, berikutnya kita tuangkan di SPT tahunan 2021-nya. Nah, untuk SPT tahunan di video ini kami anggap Anda semua sudah bisa mendownload SPT tahunannya ya, e-form-nya SPT tahunan, dan di sini kita memakai panduan e-form PDF. Di sini kita memakai skema yang e-form PDF. Jika Anda belum pernah bisa atau belum pernah melakukannya, nanti silakan kunjungi tutorial bagaimana untuk bisa mendownload dan membuka e-form PDF ini ya. Di sini kita fokus dulu ke cara menuangkan sahamnya ya, cara menuangkan penjualan sahamnya di Bursa Efek. Oke, setelah terunduh, isi SPT itu adalah dari belakang ya. Untuk SPT orang pribadi kita mengisi dari belakang, ya ini dari lampiran 4, ketiga, kedua, ke-1, dan induk. Berikutnya seperti itu. Lalu ini adalah tampilannya. Kita ngisi dari lampiran 4 dulu. Lampiran 4 ini adalah kita mengisikan harta pada akhir tahun, lalu kewajiban pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Nah, lalu untuk harta, ya ini perlu dimasukkan harta-harta yang Anda miliki per 31 Desember 2021. Di sini contoh ada uang tunai 60 juta, masukkan di sini. Lalu ada mobil, harga beli berapa, masukkan di sini. Lalu ada tanah dan bangunan, harga beli berapa, masukkan di sini. Jika contohnya beli rumahnya ini adalah utang, misal belinya 500 juta, lalu KPR-nya 400 juta, maka yang ditayangkan di sini adalah tetap harga beli ketika cash, yakni 500 juta rupiah. Dan 400 jutanya ada di bagian B-nya, kewajiban atau utang pada akhir tahun 400 juta rupiah. Bagian B silahkan dimasukkan utang-utang yang Anda miliki, jika ada. Lalu bagian C adalah daftar susunan anggota keluarga. Ya. Setelah diisi semua, kita kembali ke atas, kita klik link paling atas ini selanjutnya. Oke, kita klik selanjutnya ya. Kita klik selanjutnya.
tadi sudah disampaikan bahwa ngisi SPT adalah dari belakang, lampiran 4, lampiran 3, 2, 1 ya. Ini ada berikut setelah 4 adalah lampiran 3. Lampiran 3 ini adalah penghasilan, kita akan menuangkan penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, lalu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, lalu penghasilan istri suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Nah, di bawah ini, nah ini yang paling penting adalah di sini. Kita akan menuangkan pajak yang telah kita isi tadi di bagian ini. Bagian A nomor 3. Lihat ya, penjualan saham di Bursa Efek. Nah, ini ya, tampilannya adalah seperti ini. Kita akan tuangkan nilai tadi. Kita cek di sini. Nilai tadi 584.175 ini diperoleh dari nilai ini di surat keterangan pajak penjualan saham 584.000 ini. Oke, dituangkan di sini. Ya. Dan ini adalah total penjualannya. Secara gampangnya adalah 1/1000-nya atau dibagi 0,1%. Ya, jadi kesimpulannya ini yang hal paling penting untuk trader saham adalah tempatnya di sini, cara melakukan pelaporan transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Setelah bersifat final, jadi udah selesai, tuntas di sini, tidak akan diperhitungkan lagi dengan PTKP, dengan apapun itu. Gitu ya. Nah, berikutnya ini dia. Tadi disampaikan bahwa kita dapat dividen kan. Nah, nanti dividen itu kita masukkan di sini, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya. Dividen sekarang tidak dipotong PPh 10%, dipotongnya 0% karena tidak termasuk objek pajak. Nah, ini silakan dituangkan di ini nomor 6, penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Masukkan di sini dividen yang sebesar berapa tadi? Dividen adalah 55.796 ini. Ya, 55.796 ini dimasukkan di sini, penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Ya, masuk ke sini. Lalu khusus untuk dividen, nah ini penting, khusus untuk dividen Anda harus melakukan laporan realisasi investasi ya. Jadi ini penjelasannya. Untuk dividen itu ya, jadi untuk dividen itu sekarang tidak lagi dipotong PPh sebesar 10%. Namun ada syaratnya. Syaratnya adalah diinvestasikan lagi dengan kriteria tertentu ya tentunya. Diinvestasikan lagi di negara Republik Indonesia. Oke. Nah, investasi itu nanti ada caranya. Caranya ada di video telah kami bahas. Nanti link untuk cara lapor investasi ada di bawah. Ya. Nah, jika Anda tidak mau ribet-ribet untuk itu menginvestasikan kembali, misal Anda ingin membawa pergi dividen itu ke luar negeri, maka Anda harus bayar dividennya terlebih dahulu, adalah membayar sendiri sebesar 10% dari dividen yang kita terima. Ya. Sekali lagi, dividen sekarang tidak dipotong PPh alias kita terima bulat. Dividen dengan syarat diinvestasikan lagi ya. Dan setelah diinvestasikan kita harus ada laporan realisasi investasi atas dividen dalam negeri yang kita terima. Ada di deskripsi di bawah cara lapor realisasi investasi. Oke. Jelas ya. Dan berikutnya kita ada ke halaman 2. Jika ini adalah full time trader, maka ini silahkan dikosongi ya, daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain ya. Lalu kita klik selanjutnya, kita akan dibawa ke halaman 1 adalah perhitungan penghasilan netonya. Jika Anda full time trader silahkan dikosongkan dan diisi di sini penghasilan neto. Ini juga silahkan dikosongkan jika Anda adalah full time trader. Lalu sudah penghasilan neto dalam negeri hubungan pekerjaan ini juga silahkan dikosongi. Ini adalah jika Anda bekerja ya, jika Anda bekerja maksudnya sebagai karyawan atau PNS ya, ditaruh di sini. Lalu bawah lain adalah penghasilan dalam negeri lainnya yang tidak dikenakan PPh final atau tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final.
Nah, berikutnya kita klik selanjutnya dan kita akan dibawa ke sini namanya halaman induk. Halaman induk ini silahkan nanti diisi, yang paling penting adalah ini, kawin anak berapa atau tidak kawin tanggungan berapa. Dipilih di sini akan muncul seperti ini. Lalu nih kalau full time trader silahkan dikosongi aja dan berikutnya kita isi tanggal laporannya. Nah, tanggal laporannya. Lalu klik selanjutnya sehingga kita akan dibawa ke sini untuk unggah lampiran ini silakan diunggah misal surat keterangan dari Mandiri Sekuritas tadi ya, silakan diunggah. Dan berikutnya masukkan kode verifikasi yang ada di email lalu klik submit. Dan akhirnya inilah bukti penerimaan elektronik Anda. Ini adalah bukti bahwa Anda telah melakukan pelaporan SPT tahunan ya. Sebagai trader ya, sebagai trader yang tadi perhitungannya telah disampaikan di depan. Kesimpulannya sekali lagi mungkin kami ulangi bahwa kesimpulannya untuk trader ini jumlah pajak yang dipotong adalah dimasukkan ke dalam lampiran 4 nomor 3 penjualan saham di Bursa Efek. Itu dan ini adalah hasil akhirnya. Bukti penerimaan elektronik. Seperti itu, semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat dan sekali lagi kami ajak pembaca dan pemirsa semuanya untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media. Oke, agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin luas lagi, semakin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan. Dan jika Anda membutuhkan konsultasi gratis mengenai pengisian SPT, silahkan untuk hubungi Instagram kami di Tips Pajak Media ataupun Telegram kami di Tips Pajak. Sekian, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.